Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang waralaba atau franchise. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Saya Tiaranda Paramita, selanjutnya ada Sinta Suci Gunadi dan Vicky Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang pengertian waralaba. Waralaba atau franchise berasal dari bahasa Prancis yaitu franchise yang berarti to free dalam bahasa Inggris dan artinya kebebasan dalam bahasa Indonesia. Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha di wilayah tertentu. Franchise merupakan salah satu metode produksi dan pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tertentu tersebut meliputi keamanan dan penggunaan nama perusahaan, merek serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian, dan pengedarannya. Selanjutnya, menurut Munir Fudi mengatakan lagi bahwa franchisee adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee. Franchisor adalah orang yang memberikan franchise dan franchisee adalah orang yang menerima franchise. Yang selanjutnya dijelaskan bahwa franchisor mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor. Yang kedua, memberikan hak kepada franchisor untuk melaksanakan pengawasan berlanjut selama jangka waktu tertentu terhadap aktivitas bisnis franchise oleh franchisee. Lalu mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada franchisee dalam hal melaksanakan bisnis franchise tersebut, misalnya memberikan bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan keuntungan waralaba. Yang pertama, waralaba memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Lalu kita tidak perlu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba, karena biasanya penjual waralaba akan memberikan pelatihan yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis waralaba tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis waralaba memiliki peluang sukses yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaku bisnis yang memulai bisnisnya dari nol. Untuk jenis usaha dengan skala yang sama, Anda pasti akan membutuhkan dana yang lebih kecil jika ikut waralaba dibandingkan dengan memulai usaha sendiri dari nol. Selanjutnya, bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi dan citra yang mapan, manajemen dan praktik kerja yang terbukti, akses ke iklan nasional, dan dukungan kerja secara berkelanjutan. Yang terakhir, waralaba memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas. Baik, saya akan melanjutkan 3 jenis-jenis waralaba. 1. Waralaba menurut kriteria atau produk yang ditawarkan. A. Waralaba produk. Produk yang ditawarkan adalah berupa barang, misalnya makanan. Contoh dari jenis usaha waralaba produk antara lain adalah seperti McDonald, KFC, kebab Turki, dan lain-lain. B. Waralaba jasa. Dalam jenis usaha ini yang ditawarkan adalah produk yang berwujud layanan jasa, misalnya seperti pendidikan, studio foto, atau jasa sewa video, dan jasa agen perjalanan atau travel. Yang kedua, waralaba menurut asalnya. A. Waralaba berasal dari luar negeri. Waralaba jenis ini lebih cenderung disukai oleh masyarakat. Alasannya adalah sistem yang berlaku lebih jelas. Merek-merek perusahaan sudah diterima oleh orang-orang di penjuru dunia. Selain itu, dinilai lebih bergengsi. B. Waralaba berasal dalam negeri. Waralaba jenis ini termasuk dalam salah satu pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat. Namun, orang tersebut tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai awal dan kelanjutan usaha oleh pemilik waralaba. Contoh dari jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah restoran cepat saji.
3. Waralaba menurut IFA. 1. Produk franchise adalah di dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, berisi persetujuan bahwa produsen memperbolehkan pemilik toko untuk dapat menggunakan merek dan hak ciptanya. 2. Manufacturing franchise adalah setiap badan usaha yang memproduksi produk akan diberikan hak untuk kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan syarat yaitu menggunakan merek dagang dan merek waralaba. Biasanya jenis waralaba ini ditemukan dalam industri makanan dan minuman. 3. Business opportunity ventures adalah mewajibkan kepada pemilik bisnis agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Selain itu, perusahaan tersebut harus menyediakan pelanggan dan rekening bagi pemilik bisnis. 4. Business format franchising adalah setiap perusahaan mempunyai metode dalam hal pemberian pilihan berupa bisnis kepada pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Firdaus akan melanjutkan materi keempat, yaitu resiko investasi dalam bisnis waralaba. Meskipun semua perusahaan menghadapi resiko industri yang sama, tetapi tiap-tiap perusahaan berbeda dalam mengelolanya. Secara umum, kesulitan atau hambatan yang sering terjadi dalam melaksanakan usaha waralaba atau franchise adalah disebabkan 1. Soal ketidaksamaan visi. Sebagai franchisor, visinya adalah membuat jaringan franchise yang baik seluas mungkin. Sedangkan franchise mau mengambil franchise cuma gara-gara punya dana lebih. Ini jelas beda. Yang satu hanya sekedar punya uang lebih, tapi tidak punya jiwa di situ. Di sisi lain, perusahaan sebagai franchisor ingin mengembangkan jaringan yang baik, berkualitas, dan standarnya semua sama, tidak hanya orang yang punya modal. 2. Kesulitan pendanaan. Mau bisnis franchise, mau mulai usaha tapi dana kurang. Lantas terpikir untuk bergabung dengan yang lain. Tetapi yang harus diingat, belum tentu orang bekerja sama itu pola pikirnya sama. Pasti ada perbedaan juga. 3. Penerimaan pasar atau market acceptability. Penerimaan pasar rendah itu akibat kesalahan membaca pasar sehingga penerimaan pasar rendah. Misalnya produknya terlalu baru, terlalu inovatif, atau terlalu mahal, tapi target pasarnya salah, jadi tidak matching. Ini juga akan terjadi kesulitan. 4. Kesulitan mencari SDM yang sesuai dengan bisnis franchise tersebut. Biasanya karyawan pabrik dengan karyawan franchise memiliki mental service yang berbeda. Jadi sebagai franchise harus mencari SDM yang mentalisme, melayani karena bisnis franchise rata-rata memang adalah service providing bisnis yang berhubungan dengan manusia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, mungkin itu penjelasan dari kita ya mengenai pengertian waralaba. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Kalau ada tambahan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.